Tes 1, 2, 3. Tes, 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 tes. Mana ya? Nanti kita gedein aja suaranya. Halo guys, welcome back ya. Welcome back di channel ini karena ya agak lambat sedikit upload videonya karena susah banget guys jelasin sesuatu yang kompleks dengan bahasa yang gampang dimengerti itu ternyata sesulit itu ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, demi kalian semua kita akan coba menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan bahasa-bahasa yang sederhana guys. Karena sebelumnya kita sempat bahas SQL injection ya. Dari sebuah parameter yang kita inputin petik satu, dia munculin error. Nah, kita bisa tahu kalau si aplikasi atau parameter tersebut vulnerable atau rentan terhadap SQL injection. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak lebih kompleks, guys. Misalnya, kita masukin sebuah petik di sebuah aplikasi atau parameter, tapi dia nggak muncul error sama sekali. Lalu, apakah ini bisa dianggap aman? Belum tentu guys. Jadi ada sebuah kerentanan namanya blind SQL injection. Jadi kalau kalian pengen lanjut buat belajar, ikutin terus dan jangan lupa subscribe ya guys. Kalau sebelumnya yang kita bahas adalah SQL injection biasa. Jadi ketika kita memberikan input ketik pagar atau titik koma dalam sebuah parameter di web aplikasi, lalu responsnya munculin sebuah error yang ada indikasi SQL-nya, itu besar kemungkinannya adalah SQL injection. Tapi, gimana kalau seandainya developer bikin kodenya kayak gini? Kira-kira ini vulnerable nggak terhadap serangan SQL injection? Kalau kita analisa kodenya di baris nomor 5, developernya pakai fungsi error reporting. Tujuannya buat nyembunyiin pesan error dari halaman UI. Tapi, di sisi lain, variabel query yang digunakan untuk eksekusi statement SQL itu nggak divalidasi sama sekali. Lalu gimana kalau ada user yang iseng masukin input petik satu ke dalam sebuah parameter? Misalnya kita gambar requestnya kayak gini. Kira-kira respon dari server kayak gimana ya? Nah, pada kasus blind SQL injection, kalau user masukin tanda kutip tunggal kayak gini ke parameter ID misalnya, maka query SQL jadi rusak dan server akan mengalami error tapi dari sisi backend-nya doang. Pesan error tersebut nggak akan nyampe ke UI atau front end karena tadi udah dihandle sama function error reporting. Nah, jadinya pesan error disembunyiin dari UI. Kesannya kayak nggak terjadi apa-apa nggak sih? Atau bahkan errornya di custom dan infoin kalau produk yang dicari nggak ditemuin. Nah, kalau nggak ada pesan error yang ditampilkan di UI, dari mana kita tahu aplikasi rentan terhadap serangan blind SQL injection? Meskipun nggak ada pesan error yang ditampilkan di UI, kita bisa tahu aplikasi tersebut rentan terhadap serangan SQL injection atau enggak adalah dengan membandingkan perbedaan perilaku aplikasi saat kita ngirimin input tertentu. Misalnya, pada request pertama, kita ngirimin payload dengan boolean yang bernilai true. Lalu, dari request tersebut menghasilkan respons dengan data sebesar 200 bytes misalnya. Kemudian, sebagai pembanding, pada request kedua, kita ngirimin payload dengan boolean yang bernilai false. Lalu, dari request yang kedua tersebut menghasilkan respons yang berbeda dari respons yang pertama. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ini ada kemungkinan serangan SQL injection, meskipun errornya nggak ditampilin dari sisi UI. Nah, sekarang kalau kalian udah ngerti teori dari blind SQL injection, saatnya aku ngajak kalian praktekin simulasi serangan blind SQL injection di lab Postfigure Academy milik website. Nah, dari lab ini kita di-challenge untuk nemuin password dari account milik administrator. Beberapa hal penting yang perlu dicatat sebelum kita ngerjain, yaitu aplikasi nggak akan nampilin error, dan hasil query nggak langsung bisa terlihat. Yang kedua, kita udah dikasih tahu kalau parameter yang rentan itu ada di parameter tracking ID. Yang ketiga, kalau payload kita dieksekusi, maka akan muncul pesan welcome back pada respons. Dan yang terakhir, kita perlu dapetin password si administrator dari database user. Nah, guys, kita udah di labnya dan udah konekin website ke browser kita ya. Jadi kita pakai website buat analisanya. Hmm. Nah, jadi tadi kan parameternya tracking ID ya. Ya udah kita coba masukin petik satu di tracking ID nih. Kira-kira dia bakalan munculin error atau enggak. Sebelum itu kita lemparin dulu ke repeater ya. Tinggal Windows R. Dia otomatis repeater. Kita masukin petik satu, terus kita analisa responsnya. HTTP 200 nggak munculin error kayak SQL injection biasanya kan ya harusnya. Terus triggernya adalah muncul string welcome back kalau seandainya kita
atau query yang kita input itu ke-trigger atau dieksekusi. Jadi kita coba kasih payload tambahan yaitu boolean dengan value false karena satu sama dengan dua itu nggak sama, jadi sifatnya false. Terus kita analisa ya lagi, cari string welcome, nggak nemu. Oke, coba kita pakai payload boolean yang nilainya tuh satu sama dengan satu, kita kirim. Terus ini dia guys, kita dapat payload yang bisa keeksekusi di query-nya SQL-nya ya guys ya. Nah, setelah ini goals-nya adalah mendapatkan atau memeriksa eksistensi keberadaan user dengan nama administrator. Jadi kita langsung aja select eh, database-nya, terus from users, karena tabelnya tadi namanya user, limit kita kasih limit satu aja. Nah, biasanya user administrator itu cuma satu ya guys ya. Kita coba kirimkan dulu kalau value atau payloadnya ke eksekusi, ya payloadnya ke eksekusi ya guys ya. Nah, kemudian kita cari eksistensi dari si user administrator di dalam label users ya guys ya. Jadi pilotnya tuh kayak gini, select from user where username sama dengan administrator. Saya izin kecilin dikit guys ya biar enak. Kita bertanya dulu, ini tutup kurung karena di depan dia buka kurung. Nah, berarti username dengan administrator itu eksis di table user guys. Sekarang selanjutnya adalah gimana cara nebak passwordnya. Pertama-tama harusnya kita nebak string passwordnya dulu. Jadi jumlah passwordnya itu berapa total panjang karakternya gitu ya guys ya. Nah sekarang kita coba tebak passwordnya itu menggunakan function length yang ada di uh, MySQL ya guys ya. Kita update payloadnya jadi nlength sama dengan kita coba 5 karakter dulu ya guys, lebih dari 5 karakter. Kalau respons welcome back-nya masih ada, berarti karakter passwordnya itu lebih dari 5 karakter. Welcome back-nya sepertinya masih eksis guys, jadi passwordnya dipastikan lebih dari 5 nih. Selanjutnya kita coba ganti 10 kali ya, ya 10 deh. Kita coba ganti 10, panjang guys. Ternyata passwordnya panjang guys, coba kita ganti 15 passwordnya. Masih lebih juga guys ternyata. Kita coba ganti 21 kan ya, 21 atau 20. 21 nggak valid. Nah, 20 guys. Tadi 21 nggak ada, 19 ada, 20 ada. Berarti string passwordnya jumlahnya 20 karakter guys. Karena tadi pas kita coba request di yang 21, welcome back-nya nggak ada, tapi 20 ada dan 19 ada. Artinya string karakter dari password si administrator ini ada 20 panjangnya guys, 20 huruf. Nah, sekarang kalau kita udah tahu jumlah karakter dari password tersebut adalah 20, tahap selanjutnya adalah nge-brute post passwordnya menggunakan function substring ya guys ya. Jadi tinggal kita update aja payloadnya menggunakan function substring guys. Tinggal select substring, uh, password, karakter pertamanya karakter pertama ya guys ya, karakter pertama, baris pertama, jadi satu satu harusnya guys ya. From users, kemudian administrator, from users, where users dan sama dengan administrator.
Nah, nanti ini kita lempar ke intruder, kemudian kita brute force di A-nya itu ya guys ya. Kita send to intruder, ini akan makan banyak proses panjang ya guys ya. Kita set payload di A, jadi bakalan ada 19 kali intruder di dalam satu eh binary SQL injection ini guys. Ini kita pakai pilot brute forces, kita set minimal length-nya 1, max length-nya 1, karena kita asumsikan passwordnya itu alfabet dan number. Terus kita setting response, dia dapat kondisinya welcome back. Welcome aja lah di responsnya ya guys. Udah guys, tinggal kita set back. Sekarang ATG udah selesai. Yang pertama kali kita ketemu karakter pertamanya itu adalah huruf T. Ini guys ya, pilot T yang valid karena welcome back-nya kita klik dari huruf T doang. Nah, terus kita jangan lupa catat passwordnya guys ya. Kita kembali ke repeater, password pertamanya T. Nah, videonya sepertinya akan saya skip ya guys. Maksudnya saya cut sampai selesai 19 atau 20 karakter untuk passwordnya. Jadi kita akan langsung selesaiin challenge-nya. Sebenarnya sama, tinggal tunggu 19 atau 20 karakternya berhasil kita include atau brute force ya guys. Nah, kita udah berhasil brute force 20 karakter passwordnya ya guys. Jadi tinggal kita login aja pakai password yang kita temuin lewat blind SQL injection, username administrator, password, paste, dan nah, congratulations, you solved the labs. Thank you guys. Makasih udah nonton. Tolong subscribe ya. Bye.